ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. 112 Cempaka Biru. 34 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera merata idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Wah, kalau ditambah sama pantunnya Chris Martin di konser Coldplay tadi malam pasti lebih menarik. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Sebelum kita beraktivitas, bagaimana kalau kita simak beragam informasi menarik agar menjadi pagi Anda lebih berisik? Inilah Cakrawala. Ya pemirsa, banyak ragam jenis makanan khas Nusantara menjadi salah satu daya tarik bagi capres dan cawapres di sela-sela aktivitasnya. Tak heran jika mereka pun doyan kulineran. Lantas seperti apa gaya kulineran dari Anies, Prabowo, dan juga Ganjar? Satenya Pak. Sudah. Padang juga ada 3 jenis kuah sate gitu Pak. Itu apa bedanya? Capres Anies Baswedan beberapa kali terlihat menyantap sate Padang. Mas Anies ini bahkan sampai mencoba 3 jenis kuah sate Padang. Anies ini bahkan gak sekali loh terlihat menikmati hidangan sate Padang. Mungkin karena menunya lezat sekali. Yang lihat aja sampai ikutan lapar. Nah, cuman ketika Jakarta, ya saya tidak tahu kalau ada 3 cita rasa. Kalau selera, ini 2 ini saya cocok. Mantap. Hampir sama dengan Anies, Prabowo Subianto juga terlihat menikmati masakan khas Padang, yaitu nasi Padang. Capres satu ini bahkan terlihat menikmati nasi Padang dengan tangan. Ala Indonesia banget bukan? Nah, kalau ini saat Prabowo lagi jalan di pasar Mangkunegoro Solo. Heboh kan? Ternyata Prabowo nyari kopi. Dipilih, lalu dipesan. Nah, sebelum diteguk, gini caranya. Hirup dulu aroma kopinya. Baru diminum. Sensasi kopi pilihan pasti lebih terasa. Habis itu, Prabowo lanjut cari jajanan. Tipis-tipis, yang penting happy. Makannya makan tahu teh. Sementara itu, Ganjar Pranowo beberapa kali terlihat menikmati makanan khas Indonesia. Salah satunya bubur Manado. Mantap Jo. Makanya bubur Manado adalah banyak sayurnya, bukan banyak berasnya. Ganjar juga menikmati cemilan pisang goreng yang berbeda ritual makannya. Kali ini menikmati pisgor harus pakai sambal. Rica-rica Manado pasangannya. Sambalnya lebih banyak. Nah, mantapnya dapat 2 jempol. Nah, jadi kita mau ikut gegayaan kulineran ala capres mana nih? Gimana? Udah lapar belum? Nah, kalau pemirsa ingat kemarin kita sudah melihat bagaimana profil dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 1. Sekarang kita akan lihat profil dari capres dan juga cawapres nomor urut 2, yaitu Prabowo dan juga Gibran. Prabowo merupakan satu-satunya yang memiliki latar belakang militer. Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 dipasangkan dengan Gibran Rakabuming, diusung oleh Partai Gerindra beserta Koalisi Indonesia Maju. Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak tahun 2019. Ini bukan yang pertama kali
Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo telah mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar pada tahun 2004, tetapi kalah suara dengan Wiranto. Kemudian, upaya kedua, Prabowo kembali gagal saat berniat maju menjadi capres di pemilu 2009. Ia akhirnya sepakat menjadi cawapres Megawati kala itu. Upaya Prabowo menjadi pemimpin negara ini terus berlanjut. Ia kembali mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilu 2014 bersama dengan Hatta Rajasa, tetapi kalah suara dengan Jokowi. Prabowo menunjukkan kegigihannya dengan kembali mencalonkan diri dalam pemilu 2019 bersama dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya, dan kembali gagal. Meskipun begitu, Prabowo tetap menjadi tokoh politik yang memiliki peranan penting di Indonesia. Pasangan bacawa pres Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilu 2024 adalah Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo sejak tahun 2021 ini, kader PDIP muda ini, namun pada 22 Oktober 2023 diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Pengusungan sebagai bacawa pres membuat putra pertama Presiden Joko Widodo itu menjadi sorotan utama. Gibran tercatat sebagai cawapres termuda dalam sejarah Indonesia, berusia 36 tahun. Sebelumnya, rekor cawapres termuda dipegang oleh Sandiaga Uno yang saat mencalonkan diri pada 2019 berusia 49 tahun. Management Development Institute of Singapore atau MDIS dan lulus pada 2007. Kemudian, Gibran kembali melanjutkan studinya ke program InSearch di University of Technology, Sydney, Australia, dan lulus pada 2010. Usai menyelesaikan pendidikan, Gibran kembali ke Indonesia dan membuka sederet bisnis di berbagai bidang. Rata-rata bidang makanan dan minuman, berkolaborasi dengan sang adik Kaisang Pangarep. Salah satu bisnis Gibran kuliner yang paling terkenal adalah Markobar, yaitu bisnis kuliner yang menjual aneka martabak. Sekarang kita ke berita mancanegara. Sejumlah bayi prematur dievakuasi dari Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza, Palestina. Hal ini terjadi karena rumah sakit lumpuh akibat tidak ada aliran listrik. Proses evakuasi sejumlah bayi dan pasien rentan di Rumah Sakit Al-Shifa sudah dilakukan sejak hari Selasa waktu setempat. Hal tersebut dilakukan setelah Rumah Sakit Al-Shifa terputus dari aliran listrik akibat sejumlah rudal yang ditembakkan militer Israel ke wilayah dekat rumah sakit tersebut. Di sisi lain, para ahli medis internasional mengatakan bahwa memindahkan pasien rentan dengan tanpa adanya alat yang memadai dapat berakibat fatal. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 40 pasien, termasuk 3 bayi, telah meninggal sejak generator darurat di Rumah Sakit Al-Shifa tidak berfungsi lagi karena aliran listrik yang terputus pada hari Sabtu lalu. Sebanyak 36 bayi lainnya juga berisiko meninggal dunia karena tidak adanya aliran listrik untuk inkubator. Rumah Sakit Al-Shifa, sebuah kompleks luas yang membentang di beberapa blok kota di jantung kota Gaza, merupakan rumah sakit terbesar dan paling lengkap di wilayah tersebut. Sejak gencarnya serangan Israel ke wilayah Gaza 6 pekan lalu, rumah sakit ini menjadi tempat penampungan puluhan ribu penduduk yang melarikan diri dari kediaman mereka di saat gempuran Israel meningkat. Ketika warga Palestina kehausan karena tak ada air akibat bantuan diblokade oleh Zionis Israel yang maha kuasa menurunkan hujan di Gaza, masyarakat pun menyambut dengan sukacita karena ini adalah berkah dari Yang Maha Esa. مية حلوة يا جماعة. المية ربنا جاب لنا مية. اسمع Namun berkah hujan ternyata tidak membuat Zionis Israel untuk berhenti membunuh. Kali ini tentara Israel membunuh seorang kakek dengan keji. Melalui akun media sosial IDF Tweets, Israel merilis sebuah foto yang memperlihatkan seorang tentara Zionis memapah lansia warga Palestina saat sedang melintas di Jalan Salah al-Din yang merupakan jalan utama
menuju Gaza Selatan. Belakangan diketahui kakek tersebut bernama Basir Haji, berusia 79 tahun, warga Al Zaitun, Gaza. Cucu Basir Haji melalui akun Instagramnya mengungkapkan sang kakek ditembak mati setelah adegan propaganda tentara Zionis diambil. Basir Haji ditembak dengan brutal di bagian kepala dan punggung. Balita tewas korban banjir bandang, beritanya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, banjir bandang menerjang 4 desa di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Akses menuju lokasi bencana terputus. Untuk menyeberangi Danau Toba pun sulit karena tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Keempat desa yang diterjang banjir bandang yaitu Desa Siparhaman, Desa Raja, Desa Sampur Toba, dan Desa Turpuk Limbong. Air banjir bercampur lumpur dan bebatuan itu diduga akibat penebangan pohon eukaliptus di perbukitan Sihotang. Akibat banjir bandang itu, rumah warga dan sawah tergenang air bercampur lumpur serta aliran listrik mati. Sebagian warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun sebagian memilih tetap bertahan di rumah mereka. Akses menuju sebagian lokasi sulit dijangkau, sebagian harus ditempuh dengan menyeberangi Danau Toba. Untuk membantu para korban, pemerintah Kabupaten Samosir mendirikan tenda logistik, pengungsian, dan kesehatan. Masih seputar banjir bandang, seorang balita usia 2,5 tahun hilang terseret banjir di Aceh Tenggara. Setelah warga berusaha mencarinya, sang bayi pun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah korban bernama Muhammad Abbas ditemukan di antara reruntuhan rumah yang tertimbun kayu dan lumpur. Sebelumnya, balita ini menjadi korban banjir bandang yang menerjang Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara pada Senin malam. Selain memakan korban, banjir juga mengakibatkan sejumlah rumah rusak berat. Dari 24 desa yang terdampak banjir, 3 diantaranya desa terparah yaitu Desa Pasar Puntung, Titi Pasir, dan Kampung Baru. Data sementara, di 3 desa ini terhitung sedikitnya 200 kepala keluarga terdampak banjir. Kita ke berita selanjutnya, seorang ibu nekat menjual putri kandungnya sendiri untuk melayani nafsu bejat WNA. Ironisnya, putrinya dijual karena untuk melunasi utang online yang mencapai ratusan juta rupiah. RAD, seorang ibu rumah tangga ini hanya bisa tertunduk malu saat digiring unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok lantaran menjual putrinya sendiri kepada WNA Hidung Belang. Polisi mengungkap eksploitasi anak dilakukan sang ibu untuk melunasi utang pinjol yang menjeratnya. Wakasat Reskrim Polres Metro Depok AKP Markus Simari mengatakan awalnya sang anak akan dikawinkan kontrak namun tidak jadi dan akhirnya dengan sistem booking. Sang anak dipaksa melayani WNA berinisial TM. Ironisnya, sang anak sempat 2 kali memberontak dan menolak melayani TM dipukul oleh ibunya sendiri. Sementara itu, seorang murid kelas 4 sekolah dasar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dianiaya oleh orang tua teman sekelasnya. Orang tua korban langsung melapor ke polisi dan dengan cepat pelaku penganiayaan ditangkap. Seperti inilah kondisi AZ, murid kelas 4 sekolah dasar yang harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Santa Ana, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bocah ini mengalami pendarahan di bagian hidung pasca mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid teman sekelasnya. Berdasarkan keterangan ibu korban, peristiwa itu terjadi di dalam kelas di mana anaknya sedang bermain dengan anak pelaku hingga anak tersebut terdorong oleh korban. Tak terima anaknya terjatuh, orang tuanya pun datang dan langsung menganiaya AZ dengan membenturkan kepalanya ke tembok.
Sejak peristiwa itu, korban sering mengalami pusing, bahkan mengeluarkan darah dari hidung. Dia tidak minta assalamualaikum, langsung dia datang ceroboh, dia pegang kepalanya anakku, terus dia benturkan di tembok. Ada saksi waktu itu? Ada saksi, saksinya guru sendiri. Karena sempat guru dia pegang, dia tahan, dia pelek, tapi dia tidak pedulikan dengan guru-guru. Dia malahan dia bicara. Guru-guru sekarang katanya tidak jelas. Atas peristiwa itu, orang tua korban kemudian melaporkan kasus yang menimpa anaknya ke polsek terdekat. Polisi akhirnya meringkus AM, si penganiaya. Di hadapan polisi, pelaku yang berusia 51 tahun itu mengaku tersulut emosi ketika mendengar anaknya didorong jatuh oleh korban. Sebuah kebakaran menghanguskan sebagian pemukiman padat penduduk di Medan Belawan, Sumatera Utara. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Asap masih membumbung dari lokasi bekas kebakaran pipa bahan bakar minyak milik Pertamina di Medan Belawan, Sumatera Utara. Kepolisian menyelidiki kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran disebabkan pencurian minyak oleh sekelompok orang tak dikenal. Polisi memastikan akan menindak tegas pelaku. Kobaran api dengan cepat menyambar pipa milik Pertamina Selasa kemarin di dekat permukiman warga Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan. Bocornya pipa saluran BBM milik Pertamina yang dicuri, serta banyaknya bahan bangunan mudah terbakar di kawasan padat penduduk membuat api terus membesar. Proses pemadaman kebakaran berlangsung 4 jam setelah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pemirsa, kita beralih ke sejumlah harga kebutuhan pokok. Di Pati, Jawa Tengah, cabai rawit harganya tembus hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam di Bandung sudah terjual dengan Rp29.000. Memasuki pertengahan bulan November, harga cabai di pasaran masih cukup tinggi, berkisar antara Rp60.000 sampai Rp80.000 per kilogram di Kecamatan Gembong, Pati, Jawa Tengah. Bahkan cabai rawit harganya tembus Rp100.000 per kilogram. Berkurangnya pasokan dari daerah sentra penghasil cabai akibat kemarau panjang menjadi penyebab melonjaknya harga cabai di pasaran. Kenaikan harga kedelai impor saat ini mencapai harga Rp13.000, membuat pengusaha tempe di Kabupaten Lebak, Banten bingung dan harus memutar otak agar tetap bisa berproduksi. Agar tidak mengalami kerugian dengan kenaikan harga kedelai, pengusaha tempe terpaksa harus memperkecil ukuran tempe. Harga telur ayam di pasar tradisional seperti di Pasar Cigondewah, Kota Bandung, Jawa Barat mulai merangkak naik. Harga telur yang awalnya dijual Rp26.000 per kilogram, saat ini harga telur sudah dijual Rp29.000 per kilogramnya. Kenaikan itu berdampak pada omset penjualan pedagang. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk membahas lebih dalam mengenai usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp105 juta. Hal ini membuat masyarakat banyak yang tidak setuju. Pemerintah masih merumuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. BPIH diusulkan naik dari tahun lalu yang sebesar Rp90 juta. Usulan disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyatakan saat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi BPIH, antara lain fluktuasi nilai tukar dolar dan rial. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasin Sazili menilai usulan Kemenak menaikkan BPIH Rp105 juta terlalu mahal dan menargetkan biaya maksimal untuk ibadah haji adalah Rp100 juta. Menurut saya tidak setuju ya kalau harga naik haji dinaikin. Itu kalau dinaikkan sih kurang setuju ya. Ya, menurut saya untuk orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji diberi keringanan di bagian biayanya. Ya tolonglah kuota hajinya ditambah, terus jangan ada biaya-biaya lagi gitu. Sekarang kan hidup juga lagi
baru selesai normal dengan COVID gitu. Kita lagi nyari usaha. Tolonglah di kuota jemaah hajinya ditambah, terus biaya-biaya haji dikurangin gitu. Semakin sulit buat naik haji. Naik haji sendiri aja nunggunya udah bertahun-tahun juga kan. Apalagi misal harganya dinaikkan lagi jadi tambah. Kasian gitu buat rakyat-rakyat yang, maksudnya masyarakat-masyarakat yang ekonominya merendah ke bawah. Korps Marinir TNI Angkatan Laut bagi-bagi sembako, pakaian, dan pengobatan untuk masyarakat di wilayah sekitar DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Kegiatan sosial ini dilakukan dalam rangka HUT ke-78 Korps Marinir TNI AL. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bukti nyata bahwa Korps Marinir selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, dalam daerah damai maupun di daerah operasi. Bakti sosial di daerah Papua ini selain untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah penugasan, tentunya berharap agar Korps Marinir ke depan semakin dicintai rakyat dan menjadi kebanggaan TNI AL, TNI, bangsa, dan negara. Seperti tema peringatan HUT Korps Marinir ke-78, Korps Marinir yang profesional, tangguh, dan dikdaya terus melaju untuk Indonesia maju. Tampil aksi Korps Marinir yang melibatkan sedikitnya 3.500 prajurit yang terbagi 4 satuan setingkat brigade. Berbagai jenis kendaraan dan material tempur Korps Marinir terlibat dalam upacara, antara lain kendaraan Subscreamer, PWC, LSV, ATAF. Dalam acara peringatan HUT Korps Marinir kali ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin upacara militer parade dan defile. Dilanjutkan serah terima jabatan Komandan Korps Marinir dari Letjen TNI Nur Alamsyah kepada Maijen TNI Endi Supardi. Ya, Korps Marinir sudah ada 3 pasmar berada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan di Indonesia bagian timur. Nah ini kita kembangkan terus, terutama nanti ke depan adalah kemampuan dari alutsistanya. Kegiatan rangkaian HUT Marinir menampilkan keterampilan prajurit, antara lain bela diri Korps Marinir atau Chadrik, memanah jale senastri, kolone pedang, rampak beduk, drum band Korps Marinir, hingga defile pasukan dan material. Selama 78 tahun pengabdian, Korps Marinir selalu berupaya menjadi kekuatan strategis yang handal dan dapat diandalkan negara, menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta tegaknya kewibawaan bangsa. Ya pemirsa, nanti malam waktunya kita untuk mendukung Timnas Indonesia karena Timnas U17 akan melakoni partai hidup mati melawan Maroko, sementara Timnas Senior akan menghadapi Irak. Ayo, kita bisa! Setelah melakukan penyesuaian dengan cuaca di Basra, Irak, Tim Nasional Indonesia terus meningkatkan intensitas latihan mereka di Kompleks Stadion Internasional Basra. 5 pemain sudah bergabung. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, dan Adam Alis. Tidak pakai lama, kelima pemain tersebut langsung melahap menu latihan yang diberikan Shin Taeyong. What you get? Yeah, we just do some tactical stuff in training today. Quite light. Trying to adjust to different weather, different pitch. But yeah, it's a good session. Everyone was looking sharp. So. Asnawi Mangkualam, Syaini Patinama, dan Rafael Struik segera bergabung dengan rekan-rekannya. Irak yang menjadi juara Asia 2007 di Jakarta merupakan unggulan utama di grup ini. Namun, pasukan Garuda bertekad untuk mencuri angka di Basra. Ya, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada program kasus viral yang menegangkan namun juga jenaka. Saya Filipus Yonaso pamit, selamat pagi dan wassalamualaikum.